Oke, terima kasih Bos atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Perkenankan, saya mewakili Divisi Administrasi dan Umum untuk menyampaikan sharing terkait situasi dan kondisi pandemi saat ini. Oke. Apakah sudah terpampang bahan presentasi dari kami? Sudah terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja. Kami membuat judul dari sharing kami, yaitu Tantangan COVID-19. Kenapa kami pilih judul itu? Karena dengan adanya tantangan, membuat kita menjadi lebih kreatif, berpikir bagaimana caranya menghadapi tantangan tersebut agar kita tetap berhasil. Pertama, tantangan yang kita hadapi adalah perubahan pola kerja dalam menghadapi pandemi COVID-19. Latar belakangnya adalah dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19 di Jakarta, maka dikeluarkan Pergub nomor 33 tanggal 9 April 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Dalam PSBB tersebut dibagi dalam 3 tahapan. Tahapan prakondisi, awalnya dari pihak Pemda memperkirakan waktu pelaksanaannya dimulai dari 10 April sampai 13 Juni. Selanjutnya tahapan transisi pada 14 Juni sampai dengan 13 September. Dan yang harapannya pada saat itu ada new normal mulai 14 September sampai dengan sekarang. Selanjutnya dari Gubernur Jakarta, Direktur Keuangan PLI mengeluarkan ketentuan dalam melakukan kegiatan bekerja. Ya, itu tahap pertama, terdiri dari WFO dan wajib dan fleksibel, di mana ketentuannya adalah perwira yang diperbolehkan untuk hadir di kantor hanya 25-33% secara bergilir. Pada tahapan kedua, waktu itu harapannya bisa berlangsung selama 12 minggu. Sistemnya masih sama, tapi jumlah pekerja yang boleh hadir bertambah antara 34-50% secara bergilir. Dan yang terakhir pada tahap 3 menuju new normal selama 12 minggu. Ini jumlah FO fleksibel pekerja yang diperkenankan sekitar 51-60% dan ada WFH wajib. Apa itu WFH wajib? Di mana pekerja yang dengan status komorbid, pekerja wanita yang sedang mengandung atau hamil, dan yang ketiga pekerja wanita yang mempunyai anak di bawah 2 tahun dan menyusui. Kondisi di Jakarta yang yang fluktuatif terhadap penyebaran COVID, maka Direktur Keuangan mengeluarkan kembali beberapa kebijakan dalam kegiatan berusaha di PLI. Pertama, pengaturan kewajiban pekerja yang hadir di kantor dikembalikan menjadi seperti tahap pertama, sekitar 25-33%. Dan ada kegiatan lagi berupa pelaksanaan rapid test secara terdaftar setiap 9 kali. Ini diwajibkan bagi seluruh perwira PLI. Selanjutnya bekerja dari rumah dan biaya untuk online menjadi bertambah, maka ada surat
edaran yang diberikan oleh Pak Direktur Keuangan untuk memberikan insentif kepada senior staf pekerja TAD selama WFA itu dapat merembes biaya untuk pembelian data. Oke, yang terakhir, walaupun kita bekerja di rumah, tetapi tetap didorong untuk menambah ilmu yang biasanya kita siasati dengan mengikuti pelatihan. Karena tidak ada pelatihan yang tatap muka, maka bisa dianjurkan mengikuti pelatihan secara online. Dan kebetulan juga banyak sekarang provider-provider yang aktif menawarkan kegiatan training secara online, dan ada webinar-webinar yang diprakarsai oleh PGN. Dan juga kegiatan sharing knowledge yang dilaksanakan setiap sebulan sekali, dilaksanakan secara online. Oke, selanjutnya pengaruh COVID-19 terhadap KPI di lingkungan administrasi dan umum. Pertama, saya mencoba menyampaikan di bidang layanan umum. Pertama di bidang perizinan. Nah, ini terkait masalah kekuatan sinyal ya. Di daerah ini karena sinyalnya tidak stabil, maka waktu kita mengajukan izin sering reject gitu, karena pengaruh dari sinyal yang biasanya cepat, jadi agak terdelay sedikit. Tapi terjadi kontradiksi apabila kita mengajukan perizinan di Jakarta, karena sinyalnya bagus dan semangat dari teman-teman instansi untuk menyelesaikan proses perizinan. Juga permasalahan di GovRel. Nah, ini yang sebenarnya roofnya GovRel hilang, gitu. Karena biasanya GovRel ini harus tatap muka. Gitu. Kalau berhubungan lewat telepon atau online kayaknya kurang seret. Gitu. Sebagai contoh ini, kemarin ada penggantian pimpinan di KUPP Labuan Marindai. Biasanya kami dari biasanya berkunjung, kenalan, koreksi untuk menjalin hubungan. Dikarenakan kondisi saat ini, maka kita upayakan dengan cara online. Ya, mudah-mudahan mereka bisa berkenan dan hubungannya bisa berjalan dengan lancar. Di bidang kehumasan dan CSR, biasanya di bidang CSR kita itu dari zamannya Pak Mugi, kita mengajak penduduk di sekitar lingkungan kita untuk menanam tanaman pangan. Tapi karena kondisi saat ini ya tidak bisa terlaksana. Selanjutnya untuk pemberian bantuan, biasanya kita memberi bantuan berupa bantuan fisik ya. Tapi dengan kondisi saat ini kita coba switch bantuan kita yang dapat dipakai secara langsung gitu. Kita pertama memberikan sembako, pemberian masker, cairan disinfektan, dan lain-lain yang bisa langsung digunakan oleh penerima atau user. Mohon maaf Pak Medi, waktu tinggal 2 menit. Di bidang, saya percepat. Oke, di bidang IT akan rutin ada terkendala karena kita menghindari kontak peralatan pribadi ya. Jadi sekarang hanya bila terjadi kerusakan yang major baru kita perbaiki. Terkait dengan masalah kerusakan di kantor, ini juga jadi masalah karena
jadwal pekerja IT yang masuk kantor selang-seling ya. Bidang layanan umum terkait dengan verifikasi dokumen agak terhambat karena biasanya dokumen itu harus dicek satu-satu dan harus dibubuhi tanda tangan. Oke, untuk selanjutnya aplikasi peminjaman kendaraan tidak bisa berjalan dengan maksimal karena aplikasi tersebut masih nempel di server kita, belum kita hosting. Jadi untuk aplikasi tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal. Solusinya peminjaman kendaraan melalui telepon ataupun email. Terjadi peningkatan biaya operasional karena biasanya kebersihan ruangan hanya dibersihkan pagi dan sore, sekarang setiap 2 jam kita usahakan dibersihkan untuk di daerah-daerah yang sering tersentuh oleh para pekerja. Dan kunjungan untuk dari vendor terkait mesin fotokopi dan lain-lainnya, ini agak kesulitan karena tamu yang masuk ke kantor harus punya rapid test dan perusahaan dari vendor belum bisa sanggup melakukan tersebut. Terkait di bidang logistik, ini ujungnya ke delay waktu ya, karena banyak pabrik-pabrik, produsen barang yang tutup, terus juga pelabuhan juga masih belum beroperasi secara maksimal, dan ekspedisi juga demikian. Jadi bidang logistik ini lebih ke delay waktu ya. Oke, selanjutnya ada budaya perusahaan, liquids, dan akhlak. Ini merupakan panduan kita dalam berperilaku dalam bekerja. Selanjutnya ini adalah sikap yang harus kita miliki di perusahaan dan sudah diterapkan di ADUM. Pertama ya, pekerja tetap bekerja profesional walaupun WFH. Semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar walaupun supervisi. Dan bertanggung jawab pada kesan pribadi kepada di lingkungan. Pekerja tidak perlu keluar rumah apabila tidak penting dan hindari mengunjungi tempat-tempat keramaian. Kira sebagai ranger kita harus aktif mengingatkan apabila di lingkungan kita ada yang belum melakukan protokol kesehatan. Oke. Selanjutnya kita memaksimalkan layanan digital. Di sini kita coba mengembangkan aplikasi berupa SPT, pengadaan melalui Desma, dan mendorong teman-teman untuk tetap menambah pengetahuan secara online. Dan terakhir, kita menjamin kehandalan sistem informasi dengan cara dari pihak ketiga yang qualified dan pemantauan terhadap SLA. Slide terakhir mengenai inovasi. Pertama, safety first. Kita harus tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan dengan cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Penyediaan shuttle bagi seluruh pekerja, menambah frekuensi kegiatan kebersihan di kantor maupun di kendaraan operasional, penyediaan masker, cairan disinfektan, dan peralatan makanan pribadi bagi para pekerja. Lanjutnya kita mengusulkan lakukan tes kesehatan rutin bulanan, tekanan darah dan gula di kantor. Insya Allah kita akan menyediakan peralatan tersebut di kantor dan mendorong teman-teman untuk melakukan olahraga mandiri. Demikian sekian paparan atau sharing dari kami dari ADUM. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.